Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Saudara-saudaraku, semua jamaah keluarga besar Jam'iyah Istighosah Bidzikrillah, keluarga besar anggota perguruan Sabtu Langit Songo-Songo, yang insya Allah malam ini kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita menghadiri daripada peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, jikalau bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi, aku tidak akan menciptakan seisi dunia ini, dan aku tidak akan menciptakan cakrawala di muka bumi ini. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa Maulid ini tetap kita peringati. Maulid ini tetap kita adakan sebagai rasa khidmat, rasa hormat, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, keluarga besar Jam'iyah Istighosah Sabtu Langit Songo-Songo, kita harus mengerti, kita harus tahu bahwasanya kita hidup yang sesaat ini, kita hidup yang sementara ini adalah untuk tujuan ta'abbudan illallah. Manusia tidak akan bisa dekat dengan Allah tanpa melalui wasilah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana rasa mahabbah cinta kita kepada Rasulullah? Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, tidak sempurna iman seseorang jika rasa cintanya, rasa sayangnya itu lebih besar dibanding cintanya kepadaku. Jadi hitung-hitungannya begini. Ya, jadi kalau kita ini benar-benar mahabbah cinta kepada Muhammad, ya, sayangnya kita, cintanya kita, ya, harus lebih besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dibandingkan
ya, sayang cinta kepada orang tua kita, anak kita, harta kita, keluarga kita. Jadi kalau kita cintanya itu besaran, cintanya kepada orang tua kita, cintanya itu lebih besaran kepada istri kita, kepada anak kita, dibanding cinta kita kepada Nabi Muhammad, berarti iman kita tidak sempurna. Ya, jadi iman kita tidak sempurna. Nah, untuk menyempurnakan iman itu bagaimana? Ya harus lebih besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Harus lebih besar. Harus lebih agung. Harus lebih segala-galanya daripada cinta kepada yang lainnya. Kenapa kok bisa demikian? Nabi Muhammad ini subhanallah. Cintanya itu kepada umatnya itu bisa mengalahkan cintanya orang tua kita kepada anaknya. Kalah jauh. Nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Sampai suatu ketika, pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, wahai sahabat, tahukah engkau siapa manusia yang mulia itu? Sahabat menjawab, malaikat-malaikat dan para nabi. Rasulullah menjawab, itu sudah jelas, malaikat, para nabi itu adalah hamba Allah yang mulia. Sahabat bertanya lagi, adakah di antara kami ya Rasulullah yang ada yang mulia? Kalian sahabat-sahabatku adalah sahabat yang mulia. Setelah itu Nabi Muhammad merundukkan diri wajahnya ke bawah sampai meneteskan air mata. Sampai air matanya Nabi Muhammad itu sampai membasahi janggutnya. Akhirnya beliau berkata kepada sahabat, wahai sahabat, manusia-manusia yang mulia adalah manusia yang mana tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertatapan denganku, tidak pernah bermuajah bersamaku, tapi cintanya melebihi cintanya kepada yang lainnya dibanding denganku. Jadi cintanya itu lebih besar cintanya kepadaku daripada yang lainnya. Siapakah itu ya sahabat? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ya, jadi kita ini adalah diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang mulia. Sampai-sampai saking cintanya kepada umatnya, Nabi Muhammad ini pernah pada waktu beliau menginjak nazar, menginjak mendekati syakaratul maut, menjelang meninggalnya beliau, ya, pada waktu mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ya, akhirnya Nabi Muhammad diberi dua pilihan, milih Allah atau milih dunia. Kalau milih Allah sudah selesai kehidupan di dunia. Kalau milih dunia masih diberi jangka, masih diberi waktu untuk hidup sekian tahun di dunia. Lama-kelamaan beliau menjawab atas pertanyaan daripada malaikat maut. Saya milih Allah. Saya milih Allah. Ya. Setelah milih Allah, pada waktu ditarik
Ya, ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini nggak kuat. Beliau ini teriak. Ya, beliau ini termasuk merasa kesakitan. Ya, merasa kesakitan. Sampai pada waktu itu Nabi Muhammad ya, bilang kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, apakah seperti ini rasanya nazak? Apakah rasanya seperti ini syakaratul maut? Nabi Muhammad itu merasa sakit. Sampai merasa kesakitan Nabi Muhammad. Ya. Malaikat maut sudah bilang sama beliau, Nabi Muhammad, ini saya sudah lebih sangat halus sekali untuk mengeluarkan nyawamu, wahai Rasulullah. Setelah begitu, Nabi Muhammad menangis. Beliau berkata kepada Nabi, ya, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu menjelang nazaknya, pada waktu menjelang syakaratul mautnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sakitnya umatku, semua sakitnya umatku, kata beliau baginda Nabi Muhammad, pada waktu nazak, pada waktu syakaratul maut, berikan kepadaku. Saya menanggung, ya Allah, rasa sakit daripada umatku pada waktu merasakan sakitnya nazak, sakitnya syakaratul maut. Jadi ditanggung. Ya, jadi Nabi Muhammad ini nanggung rasa sakitnya sampean-sampean ini besok pada waktu syakaratul maut. Rasa sakitnya ditanggung oleh Nabi Muhammad. Loh, sampai sebegitunya loh. Nabi Muhammad itu cinta kepada umatnya. Tapi apakah ada kiranya orang tua kita atau anak kita menghadapi di depan calon mayit atau orang tuanya yang mau nazak atau syakaratul maut, minta kepada Allah, ya Allah, sakitnya syakaratul maut ibu saya yang nanggung. Biarkan besok pada waktu saya mati, sakitnya double-double. Gak apa-apa. Kasihkan kepada saya, Allah. Gak pernah begitu. Tapi kenapa dan mengapa? Kalau wis tahu cintanya Nabi Muhammad kepada kita, kita kok selalu menyinggung perasaan Nabi Muhammad. Disuruh ngaji gak mau. Disuruh kumpul-kumpul seperti ini yang juga gak mau. Ya, maksiatnya terus-terusan dilakukan. Kedoliman, kayaknya kedoliman itu tidak merupakan dosa yang akan ditimpakan besok siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai pembelajaran, tapi sampean kudu ngerti. Jadi mulut itu enggak sekedar mahallul qiyam sallallahu alaihi, bukan itu saja. Apakah orang itu sudah bisa diakui umatnya Nabi Muhammad? Cukup mahallul qiyam, cukup cinta? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi kalau orang itu kepingin diakui Nabi Muhammad, kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, yang selalu senang ke pengajian, senang ke majelis-majelis seperti ini. Kumpul-kumpulan bisa menjalin silaturahim. Ahli sedekah, sering mengucapkan salam. Ya. Tingkah laku beliau ditiru walaupun enggak 50%. Berapa persennya? Maka orang seperti itu, kata beliau baginda Nabi Muhammad, ya, orang seperti itu adalah orang yang cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, besok di akhirat bersamaku masuk surga. Ya. Intinya malam sekarang ini adalah malam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولم تزلهم ضراء وعا من فخره وفضله إلى انتهاء تمام حمله فلما اشتد بها انطلقوا بإذن ربك الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محله Allahumma shalli ala Muhammad.
وصلاة الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى المتم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال بوجده المتيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد القرى بلد مؤظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد يوم الهوام به تحشر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عسى محمد منهم ملائكة تسوى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد وعلى آل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلوا وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلوا وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وأسرنا غدا في زمرته واستأمن ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمنا على سنته وجماعته اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار كفر عنا ذنوب والأوزار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت يا سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بالغفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. الفاتحة. Alhamdulillah kita tadi sudah membacakan maulid mahallul qiyam ditutup dengan doa. Ya. Di sini saya akan
termasuk hadiah ya, sebagai rasa tanda syukur saya kepada Allah. Kenapa kok bisa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah." Siapa orangnya yang tidak berterima kasih kepada manusia, kepada sesama, ya, nggak ada tanda terima kasihnya kepada sesama. Jikalau kita dikasih hadiah, jikalau kita dikasih apapun itu, terus kita nggak terima kasih, ya berarti kita ini belum bisa dinamakan bersyukur kepada Allah. Nah, malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan kenang-kenangan kepada Mas Arif. Jadi ini sebelumnya nggak saya niati, sampai tanyakan sama Mas Arif, jangan Mas Arif minta ke hadiah apa enggak? Nggak ada rencana. Mungkin Mas Arif malam ini kaget. Ya, saya kasih hadiah barang simpanan saya. Ya, makanya saya sama Mas Arif ini tidak bisa diukur dengan uang. Ya, Mas Arif ini orangnya baik, keluarganya juga baik, kita anggap saudara, kita anggap keluarga, juga sahabat. Ya, kita saling-saling mengisi. Apakah hadiah itu? Nah, ini tak kasih hadiah spesial sama saya, cincin batu jamal. Sama suka ini kan? Nah, surprise kan? Nah, dia kepengen batu jamal. Ini batu jamal umurnya sudah ratusan tahun. Kalau diukur dari warnanya, tak kasihkan sama Mas Arif. Ya hadiah barokah mulut Mas Arif. Ya, jadi sampean sebenarnya nggak bisa diukur dengan uang. Ini kalah mantan. Mobil tuh ada. Itu. Iya, coba lepas. Bismillah. Ini batu jamal, ini asli batu jamal. Batu jamal. Mudah-mudahan cukup. Wah, nggak sedang ya. Nggak sedang. Yang kiri. Cukup ya. Cukup. Nggak cukup. Hah? Nggak cukup. Yang kiri aja. Coba Bismillah. Yang kiri agak kecil kayaknya. Bus, masya Allah. Selamat, disik. Ya, sampai tak dulurku ya. Moga-moga diterima sedekah sampean semua ya. Mobil tuh. Kenang-kenangan dari saya buat Mas Arif. Ini sampai dapat itu. Acara selanjutnya nanti kita makan-makan. Ya, setelah makan-makan kita nyantai-nyantai di luar, kita ngobrol-ngobrol. Ya, sekaligus nanti meninjau di sana, meninjau yang di sana. Ya. Bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia. Ya. Saya kami. Saya terima kasih semua teman-teman perguruan Sabtu Langit bisa menghadiri acara saya maupun nanti, dan sekalian pada Hitam juga saya terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ya. Saya minta doanya seluruh teman-teman Sabtu Langit, semoga istiqomah, semoga tambah semangat istibadah doa dari saya. Udah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.